Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah kami rangkum dalam Warta Rumah Rancah. Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan, melakukan konsultasi terkait kerjasama daerah ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Rombongan Komisi 1 yang dipimpin Dr. Anda Rahma Norlias dan didampingi Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, diterima langsung oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Prabawa Eka Susanta. Ketua Komisi 1 Rahma Norlias, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi 1 ini, antara lain adalah untuk mengkonsultasikan tentang tahapan proses kerjasama daerah, baik dengan pihak ketiga ataupun daerah lain. Dalam sambutannya Prabawa Eka Susanta menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363 Ayat 1, pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayan publik serta saling menguntungkan. Lebih lanjut Prabawa Eka Susanta mengatakan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, kerjasama dalam pengelolaan aset, kerjasama investasi, dan kerjasama lainnya. Rahma Norlias mengatakan akan mendorong tim kerjasama daerah di Kalsel agar bisa berjalan lebih baik lagi dan perlu ditingkatkan, yang dimana TKD ini diketuai oleh sekretaris daerah. Kami berharap di daerah kita, tim kerjasama daerah yang dipimpin oleh Sekda, kedepannya harus lebih baik lagi dalam menjalin kerjasama daerah, baik dengan pihak ketiga ataupun daerah lain. Ditambahkannya perlu juga ada regulasi mapping atau pemetaan serta kerjasama apa saja yang akan dilaksanakan SKPD-SKPD yang ada di ruang lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami Komisi 1 mengadakan konsultasi ke Direktorat Bina Kewilayahan Departemen Dalam Negeri tentang proses kerjasama, baik kerjasama kerjasama dengan pihak ketiga maupun kerjasama dengan daerah lain. Nah, pada prinsipnya yang ingin dibenahi itu adalah untuk tim kerjasama daerah itu memang harus difungsikan benar-benar, karena ada tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda. Untuk ini di Kalsel memang sudah cukup berjalan cukup baik, itu perlu lebih meningkatkan lagi. Kemudian perlu adanya regulasi tentang mapping, pemetaan tentang kerjasama yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, pada Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Rahma Norlias selaku pimpinan rombongan menjelaskan bahwa pihaknya ingin melihat langsung Taman Wisata Laburan yang dikelola oleh BUMDes Maju Jaya dan pengaruhnya bagi perekonomian warga. BUMDes Maju Jaya merupakan pemenang BUMDes terbaik se-Kalsel tahun 2022. Tempat wisatanya pun masih bisa dikembangkan mengingat luasan wilayah area. Lebih lanjut, Ibu Ama menyarankan tempat ini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, sehingga ia berharap tempat ini bisa dijadikan tempat praktik pendidikan, seperti arena memanah dan lain sebagainya. Dalam wawancara seusai kegiatan, diakui Ibu Amah bahwa sebelumnya Komisi 1 sudah pernah mengunjungi sejumlah BUMDes. Di antaranya Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hari ini kami Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan monitoring ke BUMDes Maju Jaya di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong.
beberapa hal yang kami dapatkan di BUMDes ini. BUMDes ini merupakan juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, dan tempat wisata ini masih bisa dikembangkan mengingat luas wilayah areanya, kemudian spot-spot yang bisa dikembangkan untuk foto-foto bisa lebih dikemas lagi. Kemudian kami sarankan tempat ini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, di mana diharapkan di sini bisa dijadikan praktek-praktek untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dari PAUD sampai dengan tingkat SMA. Seperti arena memanah mungkin disiapkan untuk pendidikan keolahragaan bagi anak-anak di Kabupaten Tabalok. Sebelumnya kita di Kabupaten Batola ada beberapa BUMDes yang kita pantau, Kabupaten Batola, kemudian di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu. Terus Bu, kalau perbandingannya Bu antara Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kabupaten Tanjung antara beberapa kabupaten masing-masing punya keistimewaan, punya ciri khas masing-masing. Kalau di sini kan dengan desa wisatanya, kemudian kalau di Tanah Bumbu itu dengan kerjasamanya dengan perusahaan tambang dalam rangka pengadaan untuk sayur mayur dan untuk makanan karyawan. Itu kemudian di Kabupaten Tapin juga ada catering yang disiapkan oleh BUMDes untuk makanan pegawai tambang. Kemudian di Kecamatan Binuang juga cukup bagus kerjasamanya dalam rangka perikanan. Jadi satu BUMDes dengan BUMDes yang itu masing-masing punya ciri khas tersendiri. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Demikian Warta Rumah Banjar, episode eksklusif Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Terus saksikan Warta Rumah Banjar dan jangan lupa ikuti kanal YouTube kami di DPRD Kalsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.